Halo Sobat F-Klaus, gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki hamparan laut seluas 6,4 juta kilometer persegi atau 77% dari total luas wilayahnya. Jika ditotalkan lautnya Indonesia, dia lebih luas dari daratan Asia Barat yang terdiri dari 19 negara. Kekayaan alam yang terkandung di bawahnya sudah tidak diragukan lagi, mulai dari spesies ikan, terumbu karang, dan tumbuhan-tumbuhan lautnya. Terumbu karang di Indonesia mencapai 50.875 km persegi yang menyumbang 18% dari luas total terumbu karang dunia. Sobat pasti mau tahu kan beberapa fakta menarik tentang air laut? Makanya tonton terus. Fakta yang pertama, kenapa air laut rasanya asin? Garam dari lautan berasal dari dua sumber, limpasan dari daratan dan bukaan dari dasar laut. Batuan di darat adalah sumber utama garam yang larut dalam air laut. Air hujan yang jatuh di darat sedikit asam, sehingga mengikis batu. Lalu air hujan melepaskan ion yang terbawa ke sungai, dan sungai yang akhirnya meneruskannya ke laut. Sumber garam kedua di laut adalah cairan hidrotermal yang berasal dari ventilasi di dasar laut. Air laut merembes ke celah-celah dasar laut dan dipanaskan oleh magma dari inti bumi. Panas menyebabkan serangkaian reaksi kimia. Air cenderung kehilangan oksigen, magnesium, dan sulfat dan mengambil logam seperti besi, seng, dan tembaga dari batuan sekitarnya. Air panas dilepaskan melalui ventilasi di dasar laut, membawa logam bersamanya. Beberapa garam laut berasal dari letusan gunung berapi di bawah laut, yang secara langsung melepaskan mineral ke laut. Dua ion yang paling umum yang membentuk rasa garam dalam air laut adalah klorida dan natrium. Bersama-sama, mereka membentuk sekitar 85% dari semua ion terlarut di dalam lautan. Sementara magnesium dan sulfat membentuk 10% dari totalnya. Ion-ion lain ada, namun ditemukan dalam konsentrasi yang sangat kecil. Lalu kenapa air sungai nggak asin? Pada awalnya, laut purba mungkin hanya sedikit asin. Namun seiring berjalannya waktu, ketika hujan turun ke bumi dan mengalir di atas tanah, memecah batu dan mengangkut mineral mereka ke laut, lautan menjadi asin. Hujan datang mengisi kembali air tawar di sungai-sungai, sehingga mereka tidak terasa asin. Sedangkan air di lautan mengumpulkan garam dan mineral dari semua sungai yang mengalir ke dalamnya. Di seluruh dunia, sungai diperkirakan membawa 4 miliar ton garam terlarut ke laut setiap tahun. Lautan saat ini kemungkinan besar sudah memiliki input dan output garam yang seimbang, sehingga lautan tidak lagi menjadi lebih asin. Fakta kedua, kenapa air laut berwarna biru? Secara umum, dipercaya bahwa samudra itu biru karena memantulkan warna langit yang biru. Tapi ini adalah kesalahpahaman. Lautan biru karena cara menyerap sinar matahari. Lautan terlihat biru karena merah, orange, dan kuning atau cahaya yang panjang gelombangnya panjang diserap lebih kuat oleh air daripada yang warna biru, yaitu cahaya dengan panjang gelombang pendek. Jadi ketika cahaya putih dari matahari memasuki lautan, sebagian besar biru yang akan dikembalikan. Tapi coba perhatikan, efek ini hanya berlaku jika airnya sangat bersih. Jika air penuh dengan lumpur, ganggang, atau kotoran lainnya, cahaya yang tersebar dari kotoran ini akan mempengaruhi tingkat kebiruan alami air, sehingga air tidak terlihat biru seperti biasanya. Lalu, kenapa langit siang berwarna biru, sore hari berwarna kemerahan? Michael Kruger dari jurusan fisika di University of Missouri mengatakan bahwa langit berwarna biru bukan karena atmosfer menyerap warna-warna lain, tetapi karena atmosfer cenderung menyebarkan cahaya dengan panjang gelombang yang lebih pendek, yaitu biru, ke tingkat yang lebih besar daripada merah yang memiliki panjang gelombang yang lebih panjang. Cahaya biru dari matahari menyebar kemana-mana, jauh lebih banyak daripada warna-warna lainnya. Jadi ketika kita melihat ke langit di siang hari, maka kita akan melihat biru dari arah manapun. Hamburan ini disebut hamburan Rayleigh. Sedangkan jawaban untuk langit sore hari yang berwarna merah adalah
bahwa cahaya yang mencapai kita di sore hari harus melalui lebih banyak atmosfer daripada ketika matahari berada di atas kepala. Maka satu-satunya warna cahaya yang berhamburan adalah cahaya dengan panjang gelombang panjang, yaitu merah. Fakta ketiga, kenapa air laut bisa pasang dan surut? Naik dan turunnya air laut secara teratur dikenal dengan pasang dan surut. Pada dasarnya, pasang surut adalah gelombang periode sangat panjang yang bergerak melalui samudra sebagai respon terhadap kekuatan yang diberikan oleh bulan dan matahari. Sepanjang pantai, air perlahan-lahan naik ke atas pantai dan kemudian perlahan-lahan jatuh kembali. Ketika air telah naik ke level tertinggi, menutupi sebagian besar pantai, maka air disebut pasang. Saat air jatuh ke level terendah, air disebut surut. Kekuatan yang berkontribusi terhadap pasang surut disebut konstituen pasang surut. Rotasi bumi adalah konstituen pasang surut. Namun, konstituen pasang surut utama adalah tarikan gravitasi dari bulan ke bumi. Semakin dekat objek, maka semakin besar pula gaya gravitasi di antara mereka. Meskipun matahari dan bulan sama-sama mengerahkan gaya gravitasinya ke bumi, tarikan bulan lebih kuat karena bulan jauh lebih dekat ke bumi daripada matahari. Gaya pasang surut terkuat adalah yang diberikan oleh bulan untuk sisi bumi yang menghadap ke bulan, sedangkan yang paling lemah adalah pasang yang terjadi di sisi bumi yang menghadap ke arah yang berlawanan dari bulan. Perbedaan gaya gravitasi ini memungkinkan lautan menonjol di dua tempat berbeda pada saat yang bersamaan. Satu tonjolan terjadi di sisi bumi yang menghadap ke bulan, tonjolan lainnya terjadi di sisi berlawanan dari bumi. Satu pasang selalu menghadap ke bulan, sementara yang lain membelakanginya. Sebagian besar pasang surut adalah semi-diurnal, yang berarti pasang surut terjadi 2 kali sehari. Misalnya, ketika suatu daerah yang tertutup oleh laut menghadap ke bulan, gaya gravitasi bulan di atas air menyebabkan gelombang pasang yang tinggi. Saat bumi berputar, area itu bergerak menjauh dari pengaruh bulan dan terjadilah pasang surut. Sekarang air surut di daerah itu. Ketika bumi terus berputar, gelombang pasang terjadi lagi di area yang sama ketika dia berada di sisi bumi yang berlawanan dengan bulan. Begitu siklusnya setiap hari. Karena permukaan bumi tidak seragam, pasang surut tidak mengikuti pola yang sama di semua tempat. Bentuk tepi pantai dan bentuk dasar laut tentu membuat perbedaan dalam jangkauan dan frekuensi pasang surut. Fakta keempat, kenapa air laut tidak bisa diminum? Air laut mengandung garam. Ketika manusia minum air laut, sel-sel mereka menyerap air dan garam, sementara manusia hanya dapat dengan aman menelan sejumlah kecil garam. Kandungan garam dalam air laut jauh lebih tinggi dari apa yang dapat diproses oleh tubuh manusia. Ginjal manusia hanya bisa membuat urin yang kurang asin daripada air garam. Karena itu, untuk menghilangkan semua kelebihan garam yang dikonsumsi dengan meminum air laut, kita harus buang air kecil lebih banyak daripada yang kita minum. Akhirnya, kita mati karena dehidrasi padahal kita minum. Ginjal kita adalah saringan yang memisahkan bahan limbah dalam darah, dan limbah ini kemudian disimpan dalam bentuk urin di dalam kandung kemih, siap untuk dikeluarkan dari tubuh. Ginjal tidak dapat membuat urin dari konsentrasi garam lebih dari 2%. Air laut terdiri dari sekitar 3% garam. Jadi bisa kita bayangkan, jika kita meminumnya untuk memuaskan dahaga, ginjal harus menggunakan air yang ada dari tubuh kita untuk mencairkan garam tambahan, yang pada gilirannya membuat kita merasa lebih haus. Tubuh harus mengeluarkan lebih banyak cairan daripada jumlah yang diminum, dan itu sangat mustahil. Itulah mengapa efek minum air laut sangat paradok, yaitu malah dehidrasi. Air laut mengandung 3% garam. Ini berarti bahwa jika kita minum 1 liter air laut, ginjal kita akan memerlukan setidaknya 1,5 liter air tawar untuk mencairkan semua garam. Jadi ini berarti air laut malah akan memaksa untuk mengambil setengah liter ekstra dari tubuh kita. Maka, jika kita berada di lautan lepas tanpa air tawar, lalu kita memaksakan untuk meminum air laut, maka kita akan mati lebih cepat daripada tidak meminum air laut. Nah, itu dia 4 fakta menarik tentang air laut yang mungkin saja sobat belum banyak yang tahu. Jika kalian suka dengan video ini, klik like dan share ke akun media sosial kalian. Bantu channel F Klaus untuk terus berkembang dengan menekan tombol subscribe.
dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi jika ada video baru dari kami. Jangan ucapkan selamat tinggal, karena pastikan sobat jadi pelanggan setia channel kami. Dan sampai jumpa lagi.